Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barya bahmina masyriqi wa masriqi ila makan sahibu hadal kitab wa man syarrahu ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Ya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala muba'dah maba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa berjumpa lagi di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita dirahmati oleh Allah, kita dianugerahi istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hadri amma yashghalu 'anillahi ta'ala. Pasal ini menerangkan tentang hati-hati dari apa-apa atau kesibukan-kesibukan yang membuat kita lalai dari Allah Ta'ala. Saya ulangi, fasal ini menerangkan tentang agar kita ini hati-hati, jangan sampai tersibukkan oleh sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah sebagaimana disebutkan di dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian boleh jadi menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini punya cerita, yakni pada saat perintah untuk adanya hijrah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat perintah hijrah itu ada beberapa sahabat-sahabat yang ceritanya itu keberatan. Kenapa keberatan? Karena digondeli oleh anak-anak dan istri-istrinya. Gitu. Kala itu praharanya itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ada keluarga yang gondeli itu istrinya. Lah piye yo? Kadung seneng cinta. Ada yang gondeli itu anaknya. Ada yang kala itu baru saja punya anak baru lahir. Dan macam-macam. Sehingga banyak sekali sahabat-sahabat tidak jadi berangkat ke Madinah gara-gara digondeli oleh keluarganya. Masya Allah. Kalau saya sih simpel Pak, nggak usah kongso-kongso hijrah, mangkat ngaji subuh aja. Kadang-kadang sudah diorasi itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Tapi Rasulullah SAW tidak memaksa, justru masih memberikan wejangan untuk umatnya agar jangan berkata kasar, tapi tetap memerintahkan untuk berangkat hijrah. Ini kan polemik tersendiri. Nah, kayak apa kala itu? Tiba-tiba orang-orang yang sudah masuk Islam dapat perintah untuk apa? Hijrah. Wis biaya-biaya sendiri, gitu. Terus kemudian ancamannya nyawa, harus umpet-umpetan. Ya hanya satu orang yang tidak umpet-umpetan. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malah terang-terangan, besok saya mau nyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim seketika, temui saya di depan Ka'bah. Sayyidina Umar bin Khattab. Ya tidak ada yang berani. Wong biasanya ngelawan singa, kalah singanya, apalagi ini manusia, nggak ada yang berani. Jadi jauh-jauh hari sebelum Sayyidina Umar masuk Islam itu, nek gelut karo singa menang. Apalagi manusia ya mesti duweti. Satu-satunya yang berani terang-terangan pada saat berangkat hijrah ya Sayyidina Umar. Kalau yang lain wis kutu umpet-umpetan, biaya sendiri, istri merengut, anak rewel. Wah, yes. Berat ya? Masya Allah. Maka kemudian setelah Fathu Mekah, setelah sekian tahun, orang-orang yang ada di Madinah bisa memenangkan, bisa penaklukan kota Mekah antara 10 tahunan.
para sahabat-sahabat Muhajirin kembali ke Mekah dalam kondisi sudah sukses. Orang sukses zaman dahulu itu standarnya bukan harta Pak. Sukses itu standarnya zaman dulu iman. Jadi orang-orang yang sudah dulu ikut Rasulullah menjadi kaum Muhajirin itu menjadi orang yang sudah hafal Quran, menjadi orang yang sudah sekian ratus hadis sudah hafal, menjadi orang-orang yang akhlaknya menjadi akhlak yang islami. Informasi-informasi tentang keislaman itu sudah nempel di dalam dada. Informasi-informasi terkait masalah keimanan, masalah langit, masalah alam kubur, kemudian surga, neraka, mizan, kematian dan sebagainya itu sudah nempel. Orangnya sudah bagus-bagus, baik-baik, soleh-soleh. Pada saat fatwa Mekah, lah ada orang yang dulu itu ora sido hijrah gara-gara dipermuti sinten. Ya Allah. Itu menjadi penyesalan yang luar biasa di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, dulu itu saya nggak jadi ikut engkau 10 tahun yang lalu. Wong mergo dipermuti tok. Terus anakku cilik gak terselawit dadi ora wani ninggal. Sekarang menjadi sebuah penyesalan yang luar biasa. Niki pripun terus nek kados niki ya Rasul. Saya kemudian ada yang pulang ngukum istrinya, ada yang pulang ngukum anaknya. Kenyataannya di konconi kalian ditinggal aduh sama-sama cara cah cilik ya gitu tetap jadi gede. Wong bidone sing dulu ikut hijrah itu Masya Allah mendapatkan banyak sekali anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah pas mau dihukum itu anak-anak atau istri yang dulu menghalang-halangi hijrah itu mau dihukum. Nah, ayatnya dilanjutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan kemudian berbuat islah, damai kepada anak istri kalian yang dulu itu ngalang-alangi mangkat hijrah, dulu pas mau berangkat hijrah tidak jadi karena meremutan istri, maka watasfahu kalian itu mau berbuat islah, wataghfiru mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini loh indahnya Islam. Cara ngono sing dadi nabi ngono kira-kira model awak-awakan ngono ya. Terus datang, ya Rasul, dulu itu saya nggak jadi menemani engkau hijrah. Pada saat engkau masih merintis kami nggak jadi. Sekarang engkau sudah sukses. Ini semua gara-gara anak dan istri saya. Gimana? Apakah mereka layak untuk saya hukum? Oh, iya. Kono ketaki ngono nek cara dhewe. Kono ceweri kono nek cara dhewe. Tapi ternyata tidak. Sudah jelas-jelas menghalang-halangi. 10 tahun tidak jadi mondok bersama Rasulullah. 10 tahun tidak menemani Rasulullah. Gara-gara permutan siapa? Istri. Ternyata pada saat sudah menjadi penyesalan, Rasulullah SAW dituruni ayat wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Ngapura sing api-api islah ngapura. Tapi kalau ditanya bagaimana derajatnya orang yang tetap Islam tinggal di Mekah dengan orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah, jauh Pak. Derajat spiritualnya jauh.
Terus kemudian janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah itu jauh banget. Orang-orang yang ikut hijrah itu Masya Allah mendapatkan mulai dari yang 10 sahabat itu dijanjikan masuk surga, yo ada. Ada orang yang kemudian sandalnya terdengar suaranya sampai surga, yo ada. Ada yang kemudian meninggal syahid, yo ada. Ada yang kemudian menjadi lebih sukses, lebih kaya dibanding ketika terus di Mekah, yo ada. Insya Allah. Tidak mengurangi harta, justru malah lebih luar biasa, yo ada. Orang-orang yang dulu itu tidak jadi berangkat menemani Rasulullah gara-gara digondeli sama anak istri, menjadi penyesalan yang sangat luar biasa, sampai-sampai pengen menghukum anak dan istri. Tapi Rasulullah kemudian dituruni ayat, wa in ta'fu wa taswahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Masyaallah, ternyata disuruh memaafkan, ceritanya begitu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon. Kembali lagi ke tema. Ini adalah bab al-hadr amma yashghulu 'anillah. Bab ini menerangkan tentang hati-hati, ya. Jangan sampai kita memiliki sebuah kesibukan, yang kesibukan itu kesibukan hati, kesibukan pikiran, kesibukan waktu membuat kita lalai dari Allah, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, laisa aduka alladzi in qataltahu kana fauzan laka. Sebenarnya yang jadi musuh itu, ya, bukan orang yang ketika kalian itu berkelahi kemudian kalian membunuhnya dan kalian menjadi orang yang menang, itu bukan. Wa in qatalaka dakhalta al-jannah, kemudian kalian bisa, harapannya setelah membunuhnya itu bisa masuk surga, bukan. Bukan itu musuh. Musuh itu bukan orang lain. Tapi siapa? Walakinnalladzi la'ala lahu aduwwun laka. Tapi boleh jadi yang menjadi musuh bagimu adalah waladukal ladzi kharaja min sulbik. Anak yang keluar dari tulang rusukmu. Masya Allah. Thumma ada aduwwan laka malukal ladzi malakat yaminuk. Kemudian boleh jadi yang menjadi musuhmu adalah harta-harta yang kalian miliki. Oh. Kalau musuh dalam arti musuhi, ada kejengkelan, biasanya kita ini lulus, Pak. Musuh dalam arti kesusahan, biasanya kita lulus. Anak itu kemudian Masya Allah membuat kita susah, malah cok lulus. Bagaimana tidak lulus? Bengi jadi kelem tahajud toh. Gini bener. Gara-gara anak susah diatur, kita jadi berdoa, betul atau tidak? Ini namanya malah lulus. Yang tidak lulus bagaimana? Anak nyenengke, kemudian bondone oke, sukses, sampai kita mau berkata, nah, mbok yo nganu nek salat ki ditoto. Karena kita tidak bisa keluar lisan kita sebab sudah terlalu banyak menerima sesuatu dari anak, atau anak lumongso wis jadi sukses, jadi kita orang tua tidak bisa ngatur. Nah, ini yang namanya tidak lulus. Bisa dibilang bahwa ujian kesusahan sama ujian kesuksesan, nah, itu justru yang sering menggelimpangkan, membuat kita kalah. Itu ujian kesusahan atau ujian kesuksesan. Ya, demikian pula dengan soal harta. Yang namanya lulus itu adalah seseorang yang gara-gara hartanya menjadi dekat dengan Allah.
Yang namanya tidak lulus itu yang gara-gara kesibukan hartanya menjadi semakin jauh dari Allah. Lah saya tak tanya, kita ini semakin dekat biasanya pas seneng atau pas susah? Sing pundi niki? Jenengan niku ndonga sing kasih ngrentes ya, sujud sing kasih tanek ya. Terus kemudian munajat sing mantep banget, sing khusyuk. Itu pas seneng atau pas susah? Pas susah. Maka berarti ujian kesusahan itu yang justru membuat kita lulus. Nek dong pas seneng proyeknya banyak. Ya. Janji-janji bahwa besok akan dapat ini, 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 terus aset semakin menumpuk, tambah gede, kesibukan semakin panjang. Ini ada pertemuan, ini ada meeting, ini ada pertemuan, ini ada meeting. Lama-lama aktivitas ngaji jadi tidak punya waktu. Padahal ngerti dewe, ngaji satu saat itu lebih baik daripada sholat berapa? 1000 rakaat lewat. Kenapa? Mau ada pertemuan. Ya nek sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi terus. Jangan dikira ini orang lagi ditolong, ini orang lagi dijauhkan dari Allah. Karena di dalam frame cara berpikir iman itu beda dengan cara berpikir logika biasa. Coba Pak Bu rahimahullah, ayo bareng-bareng kita pikir, orang yang mati di zaman kerajaan Majapahit dan sebagainya sampai hari ini itu sudah berapa tahun? Woi, lama atau lapang banget? Atau mundur lagi zaman para tabi'in itu lama atau lama banget? Mundur lagi zaman sahabat lama atau lama banget? Mundur lagi zaman Nabi Isa lama atau lama banget? Lama banget. Mundur lagi zaman Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam lama atau lama banget? Mundur lagi zaman Nabi Nuh lama atau lama banget? Terus mundur lagi zaman Nabi Adam, itu lama banget. Lama. Saya tanya, orang-orang yang mati di zaman itu sekarang ini ada di mana? Sudah masuk ke alam akhirat atau masih transit di alam barzah? Di mana? Transit di alam barzah. Berarti alam barzah itu Masya Allah, padahal disebutkan itu hanya transit. Loh kok ternyata orang dari zaman dulu banget sampai hari ini masih di alam tunggu, alam transit, namanya alam barzah. Ini dunia dibandingkan sama alam barzah yang notabene cuman transit saja, ini dunia cuman saknyuk kok. Apalagi ini alam barzah, apalagi dunia itu dibandingkan dengan alam akhirat. Wah, ora ono apa-apa. Maka 1 menit, gak usah 1 jam, 1 menit, 1 detik orang yang hidup di dunia ini menjadi tanaman yang sangat berarti untuk kehidupan setelah mati. Sangat berarti. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemarin kan sudah saya contohkan toh, ada orang siapa namanya, Balwan bin Hafs. Ingat ya, jangan sing dilingin pokoknya Pak Wane. Pak Wane itu adalah seorang raja di zaman Nabi Isa alaihi, dihidupkan oleh Nabi Isa, karena memang Nabi Isa itu punya mukjizat apa? Menghidupkan orang mati. Ditanya,
oleh Nabi Allah Isa, siapa namamu? Balwan bin Hafs. Oh, bagaimana? Ceritakan tentang dirimu. Aku adalah seorang raja yang telah menguasai lebih dari 1000 wilayah, yang hidup lebih dari 1000 tahun, menikah lebih dari 1000 gadis. Terus ya, setelah saya mati, ternyata yang sedemikian rupa ketika di dunia itu hanya sangat sebentar. Nek cara bahasa Inggrisnya yo maknyuk. Maka benar kata Sayyidina Ali, orang hidup di dunia ini bagaikan orang tidur. Dia bangun ketika mati. Tidur nek tidur sing ketindian itu loh. Ya kan koyone suwi nggih, begitu melek. Pas tidur jerit-jerit ndak ada yang denger. Kayaknya lama banget, betul betul. Nah, begitu melek, wah ternyata turu sore, cuman saknyuk. Nah, itulah kehidupan di dunia itu hanya males. Masyaallah. Oleh karena itu, yang males seperti itu silahkan. Dalam satu rumah tangga kecil, satu keluarga, milikilah sepakat untuk bersama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling menggondeli. Jangan saling apa? Menggondeli. Bahasa Indonesia ini apa? Ya menghalangi. Bon. Ya Allah. Ada lagi hadisnya, saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku nanti, kata Rasulullah. Ini prediksi Rasulullah. Halakul rajuli, bahwa rusaknya seorang pria, bimraatihi, gara-gara istrinya, wabi auladi, dan gara-gara anaknya, wabi walidihi, dan gara-gara orang tuanya. Begitu. Ini hanya gambaran. Kenapa, kapan rusaknya? Rusaknya adalah ketika seorang pria itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan ujian harta. Tapi karena tuntutan istri, karena tuntutan anak, tuntutan orang tua, akhirnya dia nekat melakukan satu hal yang dimurkai oleh Allah gara-gara tidak kuat tuntutan keluarga. Yang kayak seperti ini itu ada atau banyak? Janjane sih wis cukup janjane. Jadi pegawai niku pun cukup. Tapi delok-delok ketoke sing wingi gak terus dadi pegawai kok saiki mobile ganti sing apik men. Lah jenengan suwi ra karuan dadi pegawai kok ijek ingrak-ingkrik. Nek nggo dhewe niku asline pun cukup, betul atau tidak? Tapi barang dilirik mertua, nek lirikane ora kepenak, suwi-suwi nekat nopo mboten. Ada lagi yang karena dilalah istri ini perengut, akhirnya nekat dah. Masya Allah. Maka yang paling ideal nek ngaji kados niki ki janjane yo kalih keluarga. Masya Allah. Saya sendiri mengingatkan yang seperti ini sama keluarga terus menerus. Jangan-jangan sampai kita nanti bareng-bareng di mlebu neraka kabeh. Dhewe iki keluarga semoga-moga mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Carane pripun ya tadi itu nek memang lagi diuji padha nrimone. Masya Allah. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Wa qala aidan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu merusak aktivitas zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tadi itu nek ujian kesusahan sama ujian kesenangan biasanya lebih membuat orang lulus itu yang mana malah? Yang susah saja malah. Maka
ada bahasa di dalam hadis qudsi yang sering saya sampaikan, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada sebagian dari hamba Allah, hambaku kata Allah dalam hadis qudsi, yang dia itu tidak akan menjadi tambah eling, tambah dekat, tambah imannya tambah hebat, takwanya tambah kuat, kecuali dikasih susah. Berarti susah dulu baru eling. Nek eling ngenteni napa? Susah. Saya tanya, berarti susah itu penting atau tidak? Penting. Lah gimana? Donga muga-muga dadi wong susah kok. Ya ampun lah. Muga-muga tetep dadi wong sing seneng tapi eling, ngoten lho. Seneng tapi napa? Eling. Tapi kenyataannya nek seneng terus kita ini lupa, oke. Leres mboten? Masyaallah, karena itu sesekali susah. Ana wong sehat terus lali gitu. Apa-apa keturutan terus lali teman-teman. Insyaallah. Oleh karena itu yes sedengan-sedengan mawon. Pas susah nggih dinikmati ngagem sabar, pas seneng nggih dinikmati ngagem syukur. Mugi-mugi slamet. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ada lagi ya tadi tulatul hikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Setelah kita pahami Pak bahwa ada ujian susah, ada ujian senang. Sama-sama yang namanya lulus adalah tambah dekat dengan Allah. Mau susah mau senang. Sama-sama yang namanya gagal, tidak lulus, rugi, hancur, itu mau susah maupun mau senang tambah jauh dari Allah. Boleh. Jadi standarnya umat Islam itu punya tolak ukur tersendiri. Apa tolak ukurnya? Adalah sing jenengane sukses niku dekat dengan Allah, gagal itu jauh dari Allah. Bon, itu punya standar seperti itu. Kalau masalah susah dan senang ya dunia niku nggih isine kados niku. Senang terus ndak mungkin. Ini dunia kok, bukan surga. Yang kalau kadung senang itu tidak akan susah lagi. Susah terus, ya tidak mungkin. Tetap ada senangnya. Wong ini dunia, bukan neraka. Yang kalau kadung susah tidak akan senang lagi. Dunia ini seperti itu. Mau susah mau senang, jadikan tambah cepat karo Gusti Allah. Niku tok pun sesimpel itu. Jadi orang Islam itu punya tolak ukur. Yang dikejar adalah dekat dengan Allah, bukan senang. Karena senang itu nggak usah ditunggu nanti datang, tidak usah dihindari ya juga nanti datang. Juga tidak usah menghindari susah. Susah itu tidak dihindari ya tetap akan datang, dicari ya tetap nanti akan biasa mawon. Nanti ada jadwalnya sendiri. Kadang ya sakit, kadang ya sehat. Kalau hidung itu Pak milik panjenengan, kudune kita bisa ngatur kapan saatnya pilek, kapan saatnya mboten pilek. Tapi kenyataannya bisa ngatur ndak? Kapan pilek, kapan enggak? Memang kehidupan ini Gusti Allah sing ngatur. Sing penting tambah cepat karo Gusti Allah ngeten mawon. Mau pilek mau mboten pilek. Jenengan nek dong pas mresani kula itu koyone koyone Ustaz enak banget. Mboten kula nggih sing mumet karo jenengan. Jangan niku bareng-bareng belajar kok. Sholli ala Nabi Muhammad. Nah, setelah dipahami seperti itu, saya akan sampaikan sesuatu yang agak mengacaukan pemahaman sedikit, tapi ini dipahami dulu bahwa yang penting itu dekat dengan Allah. Disebutkan dalam Hikam Al-Ghawthi, bahasanya demikian. Man lam yasbir bi suhbatillah ibtalahu Allahu bi ibadillah. Siapa orang yang tidak bisa bersabar menikmati bersama Allah, dia tidak bersabar dengan adanya ibadah, khidmah, dekat dengan Allah, dia tidak begitu, maka tetap akan dikasih kesusahan juga oleh Allah dengan apa? Bi ibadillah, dengan hamba-hamba Allah. Tak kasih contoh Pak. Misalnya kula niku umpami nggih.
tidak mau menikmati bersabar tangi malam, maka tetap akan digawe tangi. Dengan siapa? Bisa itu dengan sakit, gitu. Bisa itu dengan anak rewel terus. Intinya begitu tetap kudu prihatin. Ya. Kalau masalah harta, jenengan punya harta 10 juta umpamanya 10 juta. Kok tidak mau bersabar dengan cara ibadah dipotong yang sekian persen untuk sedekah? Bontok titeni mawon. Nek ora gelem sedekah tetep ilang pun ilang. Mung nek sedekah niku dengan sadar dikasihkan, nek ilang kira temu meten. Artinya sama-sama akan ada keprihatinan. Pun paham napa dereng? Jenengan nek ora percaya jajalan pun jalan. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Tetap ada. Jadi sama. Pada intinya kita ini tetap harus ada sebuah keprihatinan untuk mendekat kepada Allah. Kok tidak mau? Ya dikerjani karo Gusti Allah, manten mau. Yang intinya biar apa? Biar dekat. Lu kok orang belum dekat, ya duduk lagi sampai mau dekat. Itu bukan karena Gusti Allah kejam, tapi sayang. Sebab Allah paham persis bahwa kita ini di dunia ini diadakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah. Nek ora disayang malah dijareke, sak senenge dhewe ngono. Malah dijareke. Oleh karena itu, bagi siapa yang mendapatkan perhatian dari Allah melalui sakit, melalui lara, melalui diloroni wong dan sebagainya, ya alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama perhatian ngoten mawon. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon, satu ayat lagi terus kita tutup. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada lagi yang paling sering membuat seseorang sebuah kesibukan pikiran, kesibukan hati, kesibukan waktu, kesibukan segalanya yang membuat orang itu gelimpang jauh dari Allah, namanya adalah tijarah. Tijarah ini kenapa? Dagang. Bai'un napa niku? Jual beli. Masya Allah ya Rahman Rahim. Setan menggoda melalui untuk tidak sholat. Ternyata setan gagal. Wong soleh tetap gelem sholat. Setan menggoda agar orang tersebut untuk tidak baca Quran. Ternyata tetap baca Quran. Coba digoda melalui lancarnya urusan. Mulai tergoda no betul. Nah, gitu. Ada lagi lancarnya urusan nggak bisa. Coba melalui bangkrut, digawe bangkrut. Ternyata orang tergodai. Coba melalui ditipu oleh teman. Nah, dadi mulai ngamuk-ngamuk. Nah, sedadi mulai putus silaturahim. Dadi ora apik karo adine beres-beres. Nah, lewat celah itu. Artinya celahnya akan selalu ada. Nah, terus solusinya pripun? Solusinya cuma satu tadi itu. Mau susah, mau senang, nek jadwal ibadah ampun ditinggal. Pun dikutok. Semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebenarnya belum selesai Pak, belum selesai, ada sedikit lagi yang masih ganjel, tapi karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan ketemu lagi. Semoga Allah berikan kita kesempatan, kemudahan, kesehatan untuk bisa ngaji. Nek kula sih senengane adalah urip seneng dan dekat dengan Allah. Nek kok jenengan susah ora apa-apa, sing penting cedak karo Gusti Allah, monggo. Nek kula sing penting cedak karo Gusti Allah, seneng mboten napa-napa. Alhamdulillah. Mungkin kita semuanya sama. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah, Engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa buat hajat masing-masing. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.